Netizen Indonesia geram. Kok bisa begin pemain Eropa dikasih gitu? Gegara lapangan latihan timnas Indonesia jelek seperti kobanggan kerbau. Fasilitas jelek bikin rawan cedera. Begini kondisinya. Waduh gawat, bikin tegang para supporter timnas Indonesia. Baru perdana latihan timnas Indonesia. Yance Sayuri cedera dan terkapar di lapangan, gegara lapangan yang kurang memadai. Timnas Indonesia terpaksa geser lokasi latihan gara-gara kondisi lapangan yang butut. Kenapa timnas Indonesia jika tanding wajib menyewa GBK padahal punya negara? Simak berita berikut ini biar tidak salah paham. Jelang bela timnas Indonesia, Tom Hayew buka suara soal rumor masa depannya usai dikaitkan dengan tim papan atas Prancis. STY jawab soal tak panggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Beginilah fakta sesungguhnya. Proses naturalisasi Calvin Verdonk untuk perkuat timnas Indonesia sedang berlangsung. Calvin Verdonk diminati klub juara Eredivisie. Latihan perdana timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Hayew singgung soal cuaca. Cuacanya sangat panas. Alhamdulillah kabar baik lagi. Timnas Putri Indonesia bantai Singapura. Garuda Pertiwi menang telak 5-1. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia berlatih di lapangan B di Senayan, Jakarta pada Selasa 28 Mei 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun setelah 45 menit latihan yang dipimpin Shin Tae-yong harus dihentikan. Skuad Merah Putih kemudian berpindah tempat latihan ke lapangan A, pasalnya kondisi lapangan B kurang memadai. Rumputnya semua kecoklatan banyak yang berlubang. Hal ini akhirnya memantik rasa geram netizen. Mereka pun langsung melayangkan protes saat mereka nonton di pinggir lapangan. Satu pemain terkapar pada latihan perdana timnas Indonesia di lapangan B Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei 2024. Dia adalah Yance Sayuri, pemain PSM Makassar. Yance Sayuri tiba-tiba jatuh saat menjalani menu latihan jogging yang sudah lewatinya beberapa putaran. Tim medis pun langsung menghampiri pemain berusia 26 tahun tersebut untuk memberikan perawatan. Yance terpantau diperban di bagian paha kirinya. Menuju keluar lapangan, Yance dibopong oleh tim medis timnas Indonesia. Yance yang cedera ketarik, ucap Dr. Syarif Alwi. Sejauh ini latihan perdana skuad Garuda baru diikuti 18 pemain dari 22 nama yang dipanggil. 4 nama yang masih absen adalah J. Idzas Venezia FC, Pratama Arhan Suwon FC, Jordi Amat Johor Darul Tazim, dan Justin Hubner Cereso Osaka. Khusus untuk J. Idzas, dia sudah konfirmasi telat bergabung dengan timnas Indonesia. Lantaran J. Idzas masih harus membela Venezia FC pada laga final playoff menuju promosi ke Serie A musim depan melawan Cremonese. Berdasarkan jadwal, leg E Cremonese versus Venezia FC berlangsung di Giovanni Zini Stadium. Kemudian leg II antara Venezia kontra Cremonese digelar di Pier Luigi Penzo Stadium Senin 3 Juni 2024 pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan pemain kelahiran Belanda itu sudah dikonfirmasi absen membela timnas Indonesia pada laga uji coba kontra Tanzania. Adapun uji coba timnas Indonesia melawan Tanzania ini merupakan rangkaian persiapan menatap 2 laga sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia terpaksa harus memindahkan tempat latihannya gara-gara faktor kualitas lapangan di area Stadion Gelora Bung Karno yang kurang memadai. Timnas Indonesia berlatih di lapangan B pada Selasa 28 Mei 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar 45 menit, latihan tim berjulukan skuad Garuda itu berhenti. Para pemain Timnas Indonesia meninggalkan lapangan B, alih-alih istirahat Marcelino, Ferdinand, dan timnya. Malah memasuki lapangan A, GBK yang bersebelahan dengan lapangan B. Usut punya usut, perpindahan lapangan latihan Timnas Indonesia itu disebabkan karena kondisi lapangan B yang kurang baik berdasarkan informasi dari PSSI. Beberapa bagian dari lapangan B memang terlihat menguning dan coklat. Pasalnya rumput tidak tumbuh dengan benar. Latihan perdana Timnas Indonesia berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Para pemain belum mendapatkan menu latihan fisik yang berat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, namun 4 nama belum menunjukkan batang hidungnya. Keempatnya adalah Jay Itzes, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Keempatnya bakal menyusul ke skuad Garuda dalam beberapa hari ke depan. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Irak pada 6 Juni 2024 dan Timnas Filipina pada 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Jakarta Pusat. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 7 poin dari 4 pertandingan, tertinggal 5 angka dari Irak di peringkat pertama. Timnas Indonesia jika tanding wajib menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno padahal punya negara. Ini alasannya. Euforia sepak bola tanah air kembali menggelora setelah laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar bulan Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk kesekian kalinya, masyarakat Indonesia akan menyaksikan permainan apik Timnas Garuda yang akan menjamu Timnas Irak dan Filipina. Terlebih lagi, satu kemenangan di 2 laga ini akan semakin mendekatkan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Namun jelang pertandingan, masyarakat dikejutkan dengan harga tiket GBK yang melonjak drastis dibanding laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat menjamu Timnas Vietnam. Di laga itu, harga tiket termurah hanya dijual dengan harga Rp100.000 saja. Namun kali ini harga tiket termurah melonjak hingga lebih dari 2 kali lipat, yakni menjadi Rp250.000. Sedangkan harga termahalnya jika sebelumnya sebesar Rp750.000, maka kali ini mencapai Rp1,25 juta. Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa mahalnya harga tiket adalah untuk membantu operasional Timnas Indonesia. Selain untuk membayar gaji pelatih yang cukup tinggi, hal ini juga digunakan untuk membayar sewa Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seluruh fasilitas yang ada di kawasan Gelora Bung Karno tidak bisa dipakai cuma-cuma. Semua pihak yang ingin menggunakan fasilitas di kawasan tersebut harus membayar uang sewa kepada pusat pengelola kawasan Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno merupakan kawasan yang dibangun oleh negara dan pengelolaannya menggunakan dana APBN. Untuk itu wajar jika negara yang harus mendapat pendapatan dari tempat tersebut melalui PPKGBK. Hal itu juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2018 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno pada Kementerian Sekretariat Negara. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jika ingin menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno harus membayar sewa sebesar Rp450 juta per 12 jam. Uang tersebut nantinya akan masuk ke dalam kas negara, bukan pajak. Oleh sebab itu, semua pihak wajib membayar uang sewa saat ingin menggunakan Gelora Bung Karno. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa Timnas Indonesia jika tanding wajib menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK padahal punya negara? Alasannya adalah karena Timnas Indonesia bergerak di bawah komando PSSI. Sedangkan PSSI sejatinya bukanlah lembaga negara, melainkan lembaga independen yang bertugas untuk mengurusi sepak bola di Indonesia. Karena bukan lembaga negara,
Maka saat timnas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, maka sepantasnya mereka harus membayar uang sewa. Bukan hanya di Indonesia, timnas negara lain juga mengalami hal yang serupa. Mulai dari Perancis, Jerman, hingga Vietnam sekalipun dikenakan biaya saat ingin menggunakan stadion untuk menjamu lawannya. Namun apapun yang terjadi, yang paling penting adalah timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebagai pecinta sepak bola Indonesia, mari merapat ke GBK dan beri dukungan untuk timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia Tom Haye berbicara soal masa depannya setelah dilepas oleh SC Heerenveen pada bursa transfer musim panas mendatang. Sang gelandang berusia 29 tahun telah dipastikan bakal meninggalkan klub Eredivisie Liga Belanda tersebut pada bursa transfer musim panas tahun ini. Sebab kontraknya akan segera berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan Heerenveen telah mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Itu berarti Heerenveen tidak akan memperpanjang masa baktinya, yang mana dikonfirmasi oleh Haye ketika menjawab pertanyaan pers pada sesi latihan perdana timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2024. Tidak, saya tidak akan lanjut dengan Heerenveen. Yang saya katakan adalah saya merasa melalui tahun dengan baik. Jadi saya siap untuk langkah berikutnya dalam karier. Rumor soal masa depan Haye telah bersirkulasi selama beberapa waktu terakhir, dengan yang pertama adalah Kecomo. Klub asal Italia tersebut dimiliki oleh pengusaha Indonesia Hartono Bersaudara melalui grup perusahaan Jarum milik mereka. Namun demikian, petinggi Ilariani Mirwan Suwarso telah mengonfirmasi untuk tidak merekrut Haye pada bursa transfer musim panas ini. Kemudian dikaitkan dengan klub papan atas Liga Perancis OGC Nice yang dikabarkan sempat meminatinya pada Januari lalu, sebagaimana dilansir dari Transfermarkt. Berbicara mengenai langkah berikutnya dalam karier, Haye mengaku masih menunggu klub yang tepat untuk saat ini. Saya melaluinya dari hari ke hari. 2,5 tahun bersama Heerenveen, saya pikir saya bermain dengan bagus, catatan statistik saya bagus. Saya cukup tenang, saya menanti langkah tepat berikutnya. Sebagai catatan, jika jadi gabung dengan Nice, maka Haye akan bermain di kasta kedua kompetisi Eropa, Liga Europa. Nice finish di peringkat kelima klasemen akhir Liga Prancis dengan raihan 55 poin dari 34 laga, dan itu memberikan tiket langsung ke Liga Europa kepada mereka. Shin Tae-yong menjawab pertanyaan soal ketiadaan Elkan Bagot dalam pemusatan latihan timnas Indonesia pada akhir Mei ini sebelum berhadapan dengan Tanzania, Irak, dan Filipina. Bagot yang sudah memiliki 24 caps di timnas Indonesia untuk sementara tampaknya tidak akan menambah menit bermain di skuad Garuda. Pemain Ipswich Town yang sempat dipinjamkan ke beberapa klub itu tak dipanggil Shin dalam TC timnas Indonesia kali ini. Ada nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Itzes yang bisa mengisi posisi di jantung pertahanan. Banyak pertanyaan soal ketiadaan Bagot di timnas Indonesia. Shin pun menerangkan soal tidak memanggil Bagot jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan kepada Elkan. Elkan yang lebih tahu, ujar Shin Tae-yong. STY sempat berusaha memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas U23 di playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Namun pemain Ipswich Town itu gagal memperkuat tim Garuda Muda. Sementara latihan timnas Indonesia kali ini belum diikuti 4 pemain yang 2 diantaranya bisa bermain di posisi bek tengah, yakni Jay Itzes dan Justin Hubner. Jay bahkan sudah dipastikan tidak akan memperkuat timnas Indonesia menghadapi Irak lantaran baru tiba di Jakarta pada 5 Juni setelah membela Venezia dalam laga playoff promosi Serie A. STY pun mengaku berpeluang menambah pemain, namun tidak ada kejelasan soal nama Bagot dalam soal tambahan pemain. Calvin Verdonk sampai saat ini terus menjalani proses naturalisasi. Terbaru, berkas naturalisasi Verdonk sudah ada di DPR RI. Sembari menunggu proses naturalisasinya, Calvin Verdonk tampaknya cukup sibuk.
Pemain berusia 26 tahun itu disebut sedang diincar oleh pemilik 2 gelar Eredivisie, AZ Alkmaar. Kabar itu datang dari jurnalis asal Belanda, Maurice Deman. Menurut Deman, AZ Alkmaar bahkan sangat serius untuk merekrut Calvin Verdonk di musim panas 2024. AZ disebut sangat serius tertarik mendatangkan Calvin Verdonk. Maurice Deman kemudian mengungkapkan fakta menarik. Dalam beberapa pekan terakhir, pemandu bakat AZ Alkmaar rutin memantau pertandingan NEC Nijmegen. Mereka datang secara khusus untuk menyaksikan aksi Calvin Verdonk. Para pemandu bakat itu pun disebut cukup puas dengan aksi Verdonk. Pemandu bakat AZ sudah memantau permainan Verdonk dari tribune dalam beberapa pekan terakhir. Maurice Deman menyebut Calvin Verdonk sangat ingin meninggalkan NEC Nijmegen di musim panas 2024. Namun pemain keturunan Aceh itu memprioritaskan pindah ke luar Belanda. Verdonk ingin meninggalkan NEC untuk mengambil langkah baru dalam kariernya, tetapi dia memprioritaskan ke luar negeri. Semoga saja proses naturalisasi Calvin Verdonk bisa cepat selesai, agar bisa ikut bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye menyebut dirinya beruntung bisa bergabung lebih awal bersama skuad Garuda demi beradaptasi dengan cuaca di tanah air. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang 2 laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 di lapangan Senayan Selasa 28 Mei 2024. Dari 22 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong, setidaknya ada 18 pemain yang sudah hadir dalam latihan perdana skuad Garuda, termasuk Tom Haye. Pemain berusia 29 tahun itu mengaku merasa beruntung bisa tiba di Indonesia lebih awal bila dibandingkan sejumlah pemain diaspora yang belum bergabung bersama timnas Indonesia. Tom Haye mengatakan bahwa dengan dirinya tiba lebih awal maka ia dapat lebih cepat beradaptasi dengan suhu dan cuaca di Indonesia. Cuaca ini berbeda dengan yang biasa saya alami, tapi saya sudah berada di sini beberapa kali, maka saya sudah terbiasa, ujar Tom Haye. Dan itu sebabnya cukup bagus untuk berada sedikit lebih awal di sini bersama segenap anggota tim untuk mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Tom Haye menjelaskan bahwa kedatangannya lebih awal ke Indonesia membuat dirinya memiliki waktu lebih lama untuk bersiap jelang 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak dan Filipina. Bagi saya juga cukup bagus untuk berada di sini sekarang dan saya tahu bahwa saya siap saat pertandingan dimainkan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 dan 11 Juni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelum melakoni 2 laga pamungkas itu, Timnas Indonesia dijadwalkan terlebih dahulu akan menggelar laga uji coba menghadapi Tanzania di Stadion Madia, Jakarta pada 2 Juni mendatang. Timnas Putri Indonesia mengalahkan Singapura 5-1 dalam laga uji coba. Marcella Awi dan Claudia Schoenemann berhasil mencetak brace di laga ini. Bermain di Stadion Madia Selasa 28 Mei 2024, tuan rumah membuka skor lebih dulu pada menit ke-12. Marcella menuntaskan crossing mendatar Rosdillah dari sisi kanan dengan tembakan mendatar ke sudut kiri yang berhasil mengoyak gawang Singapura. Namun keunggulan itu tak bertahan lama. Singapura menyamakan kedudukan pada menit ke-20. Dorcas Chu menuntaskan sepak pojok dengan tandukan yang sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Fani. Kedua tim lalu berupaya menambah gol di babak pertama, namun tak ada peluang yang berhasil dituntaskan dengan baik. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Indonesia kembali unggul pada menit ke-64. Claudia melepaskan tembakan jarak jauh yang gagal dijangkau kiper Singapura, Beatrice Tan, yang sedikit keluar dari gawangnya. Keunggulan Indonesia bertambah usai Marcella mencetak gol keduanya di laga ini. Tembakan lob yang ia lepaskan dari sudut kanan luar kotak penalti sukses bersarang di sudut kiri gawang tim tamu. Beatrice tampak salah perhitungan. Claudia juga berhasil mencetak gol keduanya lewat titik putih pada menit ke-87 untuk membawa Indonesia memimpin 4-1. Penalti diberikan usai Claudia dilanggar Irsalina Irwan di kotak terlarang.
Meski arah tembakannya terbaca, Beatrice gagal menepisnya. Pesta gol Indonesia ditutup pada injury time babak kedua. Reva Oktaviani melewati 2 bek lawan lalu menuntaskan peluang dengan tembakan yang berhasil menaklukkan Beatrice. Skor 5-1 bertahan hingga usai. Ini menjadi kemenangan perdana timnas senior putri di bawah asuhan Satoru Mochizuki.